Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan persimpangan bersinyal dengan metode MKJI. Sebelumnya kita ke pengertian persimpangan bersinyal dulu ya. Jadi simpang bersinyal adalah simpang yang memiliki dua lengan atau lebih yang dilengkapi dengan pengaturan sinyal lampu lalu lintas, berfungsi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas atau tabrakan dari arah berlawanan. Hal-hal pertama yang perlu dilakukan, langkah-langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menghitung persimpangan bersinyal adalah yang pertama itu geometri dan pengaturan lalu lintas dan kondisi lingkungan dari persimpangan tersebut. Yang kedua yaitu arus lalu lintasnya. Jika sudah didapat data geometri simpang dan kondisi lingkungan, itu dapat dituliskan di formulir SIK 1. Sedangkan untuk arus lalu lintas itu pada formulir SIK 2 itu formulirnya ada di MKJI bab 2 ada di MKJI bab 2 persimpangan bersinyal. Jadi ini contoh soalnya. Sebuah kota dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa. Simpang tersebut berada di kawasan residensial dengan hambatan samping sedang dan jarak parkir on street itu 100 meter dari lengan simpang. Dan ini bisa dilihat lebar simpangnya untuk pendekat utara, selatan, barat, timur. Ada di sini semua datanya. Dan untuk tipe pendekatnya itu semuanya tipe pendekat terlindung. Dan pada masing-masing pendekat itu tidak ada belok kiri langsung atau LTOR. Dan simpang ini akan dirancang dengan menggunakan 4 fase. Selanjutnya ini data lalu lintasnya. LT ini belok kiri, ST ini lurus, RT ini belok kanan. UM itu kendaraan tidak bermotor. Di sini data yang didapat ini masih dalam kendaraan per jam, belum dikonversi ke SMP per jam. Oke, langkah perhitungannya. Yang pertama itu kita menghitung arus lalu lintasnya. Arus lalu lintas itu dapat yaitu arus lalu lintas total ya. Jadi jumlah LV, HV, dan MC itu dijumlahkan. Dan untuk arus lalu lintas total ini dia sudah dikalikan dengan EMP-nya. Ekuivalensi mobil penumpang itu untuk kendaraan ringan atau LV. Karena ini simpang terlindung, jadi ini datanya ini ya yang dipakai. Jadi untuk kendaraan ringan itu 1, untuk kendaraan berat itu 1,3, dan sepeda motor itu 0,2. Jadi ini untuk pendekat utara, selatan, barat, timur, dan yang ini satuan di sini ini sudah SMP per jam karena sudah dikalikan dengan EMP-nya. Jadi ini mobil kendaraan ringan, kendaraan berat, dan ini kendaraan sepeda motor. Begitu juga seterusnya untuk pendekat selatan, barat, dan timur. Dan ada catatan,
Jika di pendekat tersebut terdapat LTOR atau belok kiri langsung, itu untuk perhitungan Q totalnya itu berbeda. Jadi kalau misalnya ada LTOR itu lebih atau sama dengan dari 2 meter, QLT atau total kendaraan yang belok kiri itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan Q total. Jadi yang diambil hanya kendaraan yang lurus dan belok kanan. Itu jika lebar LTOR-nya lebih atau sama dari 2 meter. Sedangkan kalau untuk lebar LTOR-nya kurang dari 2 meter, itu QLT 3 dianggap belok kiri langsung. Sehingga jumlah kendaraan QLT itu tetap dimasukkan untuk ke dalam Q totalnya. Jadi, untuk simpang dengan LTOR, persyaratan ini butuh diperhatikan. Jadi dilihat lagi lebar LTOR-nya berapa. Dan untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada MKJI bab 2 halaman 47 sampai dengan 48. Kemudian arus jenuh dasar yaitu SO sama dengan 600 dikali WE. WE itu lebar efektif. Karena ini pada persimpangan ini tidak ada LTOR atau belok kiri langsung, maka nilai WE yang digunakan itu sama dengan WA. Untuk persimpangan dengan belok kiri langsung, jika WLTOR lebih atau sama dengan 2 meter, nilai WE atau W efektifnya itu sama dengan WA minus WLTOR. Namun, jika belok kiri langsung, jika ada belok kiri langsung, WLTOR-nya itu kurang dari 2 meter, WE-nya itu sama dengan WA. Kemudian faktor ukuran kota, karena tadi di soal itu jumlah penduduknya yaitu 1,2 jiwa, berarti yang diambil tabel yang ini. Jadi FCS-nya sama dengan 1. Dan untuk faktor penyesuaian hambatan samping, tadi di soal disebutkan lingkungan jalannya itu tipe residensial dengan hambatan samping sedang dan tipe fase terlindung. Kemudian ini setelah dihitung rasio kendaraan bermotornya didapat rata-rata 0 ya ini. Jadi yang diambil ini rasionya. 0 ini didapat 0,97. Dan untuk faktor kelandaian, jadi karena keempat lengan simpang memiliki geometrik yang datar, maka faktor gradiennya itu adalah 0, sehingga nilai FG-nya itu 1. Jadi, jika geometrik persimpangan tidak datar, misalnya tanjakan, kita ambil tanjakan 2%. Berarti ini di sini tanjakan 2%. Kemudian kita tarik garis ke atas. Kemudian ke samping sini. Berarti FJ-nya itu 0,96. Begitu juga kalau misalnya turunan 3%. Kalau turunan kan berarti dia minus. Jadi minus 3 ini tarik ke atas sampai sini, terus tarik ke sini. Ini dikira-kira aja, kira-kira 1,015. Jadi FG-nya segitu. Kalau dia di tengah-tengah gini, jadi
1,015. Oke, selanjutnya faktor penyesuaian parkir. Jadi tadi di soal jarak parkir on street-nya itu 100 meter. Jadi karena jarak parkir on street-nya itu 100 meter, maka faktor penyesuaiannya itu 1. Kemudian faktor penyesuaian belok kanan. Dan kalau untuk faktor penyesuaian belok kanan itu hanya berlaku pada lengan simpang tanpa median dengan pengaturan fase terlindung jalan 2 arah. Jadi FRT itu, faktor penyesuaian belok kanan itu sama dengan 1,0 ditambah PRT dikali 0,26. Jadi PRT sendiri itu sama dengan arus belok kanan per total arus lengan simpang. Ini yang diambil datanya SMP per jam ya. Jadi utara didapat 0,0506 untuk PRT-nya, selatan 0,0796, barat 0,3179, timur 0,145. Sehingga didapat FRT utara 1,01, selatan 1,02, barat 1,08, dan timur 1,04. Selanjutnya, faktor penyesuaian belok kiri. Jadi, kalau misalnya ada gerakan belok kiri langsung, maka dianggap bahwa gerakan belok kiri tidak diperhitungkan sebagai bagian dari arus lalu lintas. Dan ini hanya berlaku pada pendekat tipe P terlindung, dan FLT-nya itu sama dengan 1 ditambah PLT kali 0,16. Sedangkan PLT itu arus belok kiri per total arus lengan simpang. Sehingga didapat FLT utara 0,99, selatan 0,95, barat 0,95, dan timur 0,98. Jadi catatan, jika terdapat L atau R belok kiri langsung, maka FRT-nya itu sama dengan 1. Ini kembali lagi di Q total tadi. Jadi kalau misalnya dia LTOR-nya lebih dari WLTOR-nya lebih dari 2 meter, itu belok kiri, jumlah arus belok kirinya tidak diperhitungkan. Tapi kalau misalnya WLTOR-nya kurang dari 2 meter, arus belok kirinya diperhitungkan ke dalam Q totalnya. Dan ini nilai arus jenuhnya. SO ini nilai arus jenuh dasar, FCS ini faktor ukuran kota, FSF ini hambatan samping, FG ini geometrik jalan, FP faktor kendaraan parkir, FRT faktor belok kanan, dan FLT faktor belok kiri. Sehingga didapat ini nilai arus jenuhnya. Kemudian rasio arus jenuh yaitu Q per S. Jadi ini FR mendekat utara, selatan, barat, timur. Kemudian sigma FR crit itu total dari nilai FR semuanya dijumlahkan sehingga didapat 0,73. Dan sigma FR crit itu sama dengan IFR. Lost time intersection atau LTI itu berdasarkan dengan ukuran simpangnya. Jadi karena rata-rata simpangnya sekitar 5 meter lebarnya, jadi kita ambil yang ukuran simpang kecil sehingga digunakan waktu kuning 3 detik dan waktu semua merah atau all red
itu 1 detik, sehingga didapat LTI-nya itu sama 4 detik. Kemudian waktu siklus dari perhitungan didapat waktu siklusnya 108 detik. Kemudian menghitung waktu hijaunya, G sama dengan C minus LTI dikali FR crit per sigma FR crit. FR crit itu sama dengan FR ya. Jadi didapatkan utara 28 detik. Jadi didapatkan utara 28 detik, selatan 30 detik, barat 17 detik, dan timur 17 detik. Sehingga jika ditotalkan, itu jumlahnya jadi 108 detik. Kemudian setelah didapat waktu hijaunya, kita belum waktu hijau di sini setelah dijumlahkan dengan LTI sudah sesuai atau belum dengan waktu siklusnya. Jadi untuk mengeceknya itu sigma GI atau jumlah waktu hijau ditambah LTI sama dengan nilai C. C ini waktu siklus, dan ini sudah sama ya untuk waktu siklusnya. Sudah cocok. Dan jika kalau waktu siklus yang di sini tidak sesuai dengan waktu siklus yang di sini, maka kita tinggal menambahkan di salah satu pendekat simpangnya. Kita tambahkan berapa detik untuk hasilnya biar sesuai. Kapasitas dan derajat kejenuhan. Untuk mencari kapasitas yaitu S dikali G per C. S-nya arus jenuh, G-nya itu waktu hijau, dan C-nya itu waktu siklus. Sedangkan untuk derajat kejenuhan itu Q per C. C-nya tapi kapasitas untuk menghitung derajat kejenuhan. Jadi didapat nilai C itu kapasitasnya 779, 801, 234, 216. Dan didapat DS-nya 0,086. Dan jika dilihat dari DS-nya ini termasuk ke dalam kategori padat ya, simpang ini. Karena nilai DS-nya 0,86, hampir mendekati 1. Dan ini untuk rekapan nilai tadi yang telah dihitung semuanya, sudah diinput ke sini. Jadi ini didapat arus jenuhnya, Q totalnya, ini waktu hijaunya, ini kapasitas simpangnya, dan ini derajat kejenuhannya. Kemudian yaitu diagram waktu sinyal. Jadi tadi kan di utara didapat nilai waktu hijaunya 28, dan ini waktu kuningnya 3. Nah, 77 ini didapat dari 108 dikurang 28 dikurang 3, sehingga didapat waktu merahnya di pendekat utara itu 77 detik. Nah, kita sekarang ke pendekat selatan. Jadi, di sini kenapa 32? 32 ini hasil penjumlahan dari 28 ditambah 3 ditambah 1. Tadi kan ada all red 1. Jadi, 28 tambah 3 tambah 1. Sehingga di sini fase merahnya 32. Kemudian tadi kan selatan 30 detik fase hijau ditambah dengan LTI.
Jadi 43 ini didapat dari 108 minus 32 minus 30 minus 3. Sehingga hasilnya 43. Dan ini 66 itu didapat dari 32 ditambah dengan 30 ditambah dengan 3 ditambah dengan 1 all red. Jadi di sini didapat hasil 66. Kemudian kan tadi lampu hijaunya didapat waktu hijaunya 17 detik dan waktu kuningnya 3 detik. Jadi dua-dua ini didapat dari 108 dikurang 66 dikurang 17 dan dikurang 3. Begitu seterusnya juga di timur. Ini 87 ini didapat dari 66 ditambah 17 ditambah 3 dan ditambah 1 all red tadi. Didapat 87. Kemudian waktu hijau 17 detik ditambah waktu kuning 3 detik dan all red 1 detik. Jadi ini kalau jika ditotal itu jumlahnya 108 detik. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang langkah-langkah menghitung persimpangan basinya dengan metode MKJI. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.